Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kevin Manuslande. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS perancangan arsitektur studio perancangan arsitektur 5 yang telah saya buat. Kita lanjut. Pada hari ini saya merancang bangunan bentang lebar, yaitu perancangan convention center dengan konsep metafora dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Dimulai pada latar belakang, proyek ini berlokasi di Kota Makassar yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan serta kota terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu, ibu kota Makassar menjadi 16 kota tujuan MIC (Meeting, Events, Conferences and Exhibition). Lahan berada pada kawasan reklamasi pantai atau lebih dikenal Center Point of Indonesia (CPI). Center Point of Indonesia dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi maupun sosial di Kota Makassar, sehingga diperlukan bangunan yang dapat menunjang kegiatan MIC. Bagaimana menerapkan konsep ekofuturistik pada gedung convention center? Yaitu dengan menunjang kegiatan industri nice meeting, events, conference, dan exhibition di Kota Makassar. Adapun studi persedannya itu pusat yang saya ambil itu dari Pusat Pameran dan Konvensi Nasional di Shanghai. Kita masuk pada potensi dan permasalahan. Pada permasalahan, pembangunan dan pengelolaan convention center memerlukan sumber daya manusia tim yang terampil. Pembangunan proyek besar di tengah kota berisiko menimbulkan dampak lingkungan seperti solusi pengurangan ruang terbuka hijau atau kerusakan ekosistem lokal. Convention center dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menarik berbagai acara internasional. Keberadaan convention center dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional yang datang untuk mengikuti berbagai acara. Solusi pada pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, rekrutmen tenaga kerja terampil dari luar daerah, serta penerapan teknologi dalam manajemen SDM. Terapan teknologi yang mengurangi emisi polusi selama pembangunan, seperti alat berat rendah emisi. Pembangunan dan operasional convention center membuka peluang untuk menciptakan berbagai lapangan kerja. Convention center dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak retribusi dari berbagai acara yang diselenggarakan. Kita masuk pada lokasi site. Site ini berada di Jalan Tanjung Jalan Tanjung Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Site ini berlokasi di Makassar yang merupakan kota terbesar di kawasan Indonesia Timur. Makassar memiliki luas area 175.000 km persegi. Makassar dalam angka 2012. Kota ini sudah menjadi kota metropolitan termasuk dalam 16 kota tujuan MIC Meeting, Intensive Conference and Exhibition. Dengan bertumbuhnya perekonomian, maka diperlukan bangunan yang dapat menunjang kegiatan MIC sejalan dengan harapan pemerintah eksibisi dan menunjang kegiatan MIC sejalan dengan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf ekonomi dan pertumbuhan daerah. Masyarakat sebagai kota MIC masih memiliki ekonomi dan pertumbuhan daerah. Dalam penyediaan gedung konvensi, hal ini dikarenakan karena kota Makassar hanya memiliki satu gedung konvensi, yakni Celebes Convention Center, dan kebanyakan gedung-gedung dirancang belum secara khusus untuk kegiatan konvensi, sehingga ruang yang disediakan banyak yang bersifat sebagai gedung serbaguna saja. Pada aksesibilitas lokasi site berjarak dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, juga Gate Tol Makassar, Gate Tol Layang Jalan Andi Petarani, serta Bandara Sultan Hasanuddin. Lokasi site terhubung dengan jalan utama yang memudahkan aksesibilitas dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Bandara Sultan Hasanuddin, dan jalan tol. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi pengunjung dari luar kota maupun dari luar negeri. Adapun output yang digunakan itu untuk pintu masuk pada lokasi site harus dapat dikenali dengan mudah agar mempermudah pengunjung untuk mengakses tapak dengan tetap memperhatikan keamanan dengan menggunakan sistem barrier gate. Adapun analisis lokasi yaitu sosial budaya. Dengan menganalisis bagaimana budaya dan kebiasaan orang-orang yang berada di kawasan CPI yang akan mempengaruhi perspektif desain. Di era CPI sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, terutama di hari libur orang akan melakukan kegiatan running, bersepeda, dan sejenisnya.
Keteraturan lalu lintas dan kebersihan sangat diperhatikan di sana, mulai dari rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan dan dilengkapi keamanan security yang membantu parkir sembarangan, membuang sampah bahkan menginjak rumput. Karena di CPI adalah kawasan yang dirancang dengan cukup baik sehingga salah satu fungsinya adalah sebagai tempat berrefreshing, tidak sedikit orang-orang biasanya duduk dan akan makan di sepanjang jalur pedestrian. Membuat dan memperuntukkan jalur sirkulasi yang baik ke dalam dan keluar site agar tidak menimbulkan kedapatan kendaraan yang akan mengganggu sirkulasi jalanan di area CPI. Untuk merespon kebiasaan running dan refreshing di kawasan CPI, sehingga penataan landscape dan plaza diperlukan untuk merespon hal itu. Adapun pada iklim dan cuaca pada lokasi yaitu Kota Makassar memiliki iklim tropis dan curah hujan yang tinggi, maka diperlukan ventilasi atau bukan alami untuk menjaga kelembapan di dalam curah hujan yang tinggi. Kemiringan atau perlu diperhatikan agar dapat mengalirkan air hujan dengan cepat, serta pemberian overhang atau kanopi untuk melindungi dinding dari tampilan hujan dan dari panas matahari. Cahaya matahari juga perlu dimanfaatkan melalui skylight, jendela atau bukan yang besar, serta kisi-kisi untuk mengurangi penggunaan listrik. Untuk menanggapi pengaruh iklim tropis lembab pada perencanaan skala makro, pembangunan didefinisikan memanjang dari timur ke barat. Hal ini dilakukan agar meningkatkan transfer panas dari timur dan barat. Fasad juga bukan akan menghasilkan untuk memanfaatkan cahaya alami. Adapun output yang didapat yaitu penggunaan atap yang lebih untuk menghalangi panas matahari, pemasangan insulasi padat untuk mereduksi panas, memperhatikan sirkulasi inlet dan outlet di dalam ruangan, dan juga bangunan dengan sistem perpanjang menghadap utara selatan. Termasuk pada analisis site aksesibilitas. Analisis site aksesibilitas, jalur utama menuju ke site dari arah Tugu CPI dengan sistem dari arah ini jalur utama menuju site adalah putaran Tugu CPI dengan sistem satu arah, sehingga kendaraan dari arah sekitar business center harus memutar terlebih dahulu di Tugu CPI untuk sampai di lokasi site. Jalan Boulevard CPI memiliki ukuran sirkulasi khusus nyaman. Selain itu, sirkulasi kendaraan operasional gedung untuk pengolahan. Lebar jalan dari utama yaitu 9,5 meter, lebar pelestarian yaitu 4,5 meter. Outputnya yaitu memisahkan jalur entrance dan jalur exit agar mengurangi potensi yang penumpukan sirkulasi. Jalur antara roda 2 dan roda 4 dipisahkan. Area masuk ke dalam site harus mudah dilihat. Entrance tapak diletakkan di kawasan barat, dimaksudkan agar pengguna yang datang dapat langsung mengakses tapak dan menuju area parkir melalui satu pintu masuk. Selain itu, memudahkan pengontrolan keamanan dan oleh petugas keamanan. Adapun view site yaitu potensi yang terdapat pada area view site itu salah satu agen kota itu Masjid 19 Kubah dan Jembatan Toponan. Kemudian dari arah tenggara merupakan Hotel Gerindra dan Mall Pipo. View pada bagian barat terdapat sekolah dan memiliki view matahari terbenam yang bagus. Kemudian view ke arah barat laut terdiri dari putaran Tugu CPI karena kendaraan yang berlalu dapat melihat ke area site. View dari Jembatan Toponan juga memiliki potensi yang lebih baik. Outputnya itu memanfaatkan view positif dengan memberi bukaan dan penambahan vegetasi dan landscaping pada area sekitar tapak. Kita lanjut pada analisis site sirkulasi. Sirkulasi pada tapak ini, analisis site-nya itu kebisingan. Analisis kebisingan. Kebisingan utama berada dari jalan utara yaitu jalan utama kawasan CP yang bersumber dari kendaraan yang lewat. Intensitas kegiatan pada sore hari cukup ramai sehingga banyak pengunjung yang jogging pada area pedestrian. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Inilah contoh dari kebisingan yang terdapat pada area tapak. Bagi yang bersimbol merah itu merupakan kebisingan yang sangat sedang, sedangkan yang bersimbol kuning itu agak rendah. Maka dari itu, output yang dapat kita ambil yaitu bangunan diberi jarak antara jalan utama yang merupakan sumber kebisingan utama
Area bangunan yang privat dan membutuhkan ketenangan, diletakkan jauh dari sumber kebisingan utama. Kita lanjut pada analisis site, yaitu matahari dan angin. Kita tahu pada pukul 5 sore dan pukul 9 pagi, sisi terpanas berasal dari arah timur dan barat serta angin yang bertiup dari segala arah. Orientasi terhadap sinar matahari dapat mempengaruhi tata letak bangunan. Daerah yang memberi matahari secara langsung dapat dilindungi dengan penanaman pohon pelindung. Maka dari itu output yang dapat kita dapatkan yaitu masa terpanjang bangunan sebanyak berorientasi pada area utara selatan, dan juga memberikan overhang atau shading pada bangunan untuk menghalangi panas matahari. Termasuk pada analisis pelanggaran efektivitas, di sini banyak, yaitu contohnya mengambil informasi. Contohnya itu peserta umum. Itu kegiatannya mengambil informasi, jadi kebutuhan ruang yang diperlukan yaitu antara lain lobby, ruang registrasi, resepsionis, banquet hall, ruang convention, dan auditorium. Adapun pembawa acara juga pasti membutuhkan ruang ya, karena kegiatannya itu menunggu pelaksana acara, melakukan wawancara. Maka dari ruang yang dibutuhkan yaitu ruang tunggu, konferensi, VIP, dan ruang convention. Adapun juga penyelenggara mengurus kegiatan secara acara, kebutuhan yang dibutuhkan yaitu ruang convention, ruang informasi, ruang sekretariat, dan ruang VIP. Maka dari itu kita perlu tahu bahwa semua pelaku dalam yang beraktivitas di convention ini ada baiknya dianalisis dulu agar dapat mempermudah kelancaran dalam memproses kegiatan yang terjadi dan aktivitas pada bangunan convention center ini. Kita masuk pada tipologi ruang. Di sini saya mengambil sumber dari Conference, Conventions, and Exhibition Faculties. Di sini terdapat, kita lihat bahwa cocok untuk acara seminar itu seperti lengkungan yang berbentuk oval. Itu sangat diperlukan dalam ruang konferensi. Ada baiknya jika kita ini analisis terlebih dahulu di mana dampak dan apa yang akan terjadi ke depannya. Maka itu diperlukan juga tipologi ruang pada penyelesaian kasus pada tipologi ruang ini. Kita masuk pada konsep pengolahan bentuk atau konsep bentuk. Konsep bentuk yang saya ambil yaitu saya terinspirasi dari puzzle. Puzzle ini memiliki makna yang menjadikan bangunan berbentuk puzzle lebih dari sekedar karya arsitektur, juga menjadi simbol inspirasi yang mendalam tentang kehidupan, kerjasama, dan pencapaian. Bisa dilihat ini adalah pengolahan bentuk yang saya buat dari contohnya di sini, kotak persegi berubah menjadi banyak masa yang terbentuk karena puzzle ini sungguh menginspirasi saya ini. Kita masuk pada sistem fasad. Fasad yang saya ambil yaitu dengan mempertahankan lokasi, fungsi, dan audience target. Fasad saya ini berbentuk abstrak, tapi tidak terlalu abstrak, diagonal lah, dengan progresif, seperti dapat digunakan untuk membuat fasad ini bergelombang atau berlekuk. Ini bisa memberikan kesan dinamis dan elegan yang mampu menarik perhatian serta mencerminkan karakter bangunan yang modern dan progresif. Maka dari itu ada baiknya jika dengan kombinasi material teknik dan elemen pencahayaan yang tepat, fasad bergelombang atau berlekuk dapat menciptakan bangunan yang unik, ikonik, dan fungsional. Kita masuk pada diagram bubble. Di sini bisa dilihat bagaimana pola ruang yang sangat berhubung antara satu sama lain, yaitu ruang eksibisi, ruang pengelola, ruang administrasi, musola, restoran, lobby, dan ruang konvensi. Ini keluar dulu agak ini salah. Kita masuk pada set plan.
sorry. Ini maaf. Nah, oke, pada side plan ini bisa lihat dari arah sirkulasi masuk. Nah, ini pengendara masuk lewat sini. Nah, di sini. Nah, itu kita bisa lihat bahwa pengendara yang masuk itu langsung terus agar masuk ke dalam parkiran. Nah, di sini tunggu. Nah, ini terus dan masuk ke dalam area parkiran. Nah, adapun saya berikan di sini daerah drop off untuk para pengendara angkutan umum bagi yang mengantar penumpangnya. Di sini di drop off dari angkutan umum tersebut. Nah, sampai di sini. Untuk seperti kaum pejabat atau orang yang diprioritaskan, mereka dapat langsung belok di sini. Nah, itu langsung masuk di sini. Terus. Nah, jika mereka ingin memarkirkan kendaraannya bisa masuk ke sini, langsung masuk ke parkiran. Nah, itu. Nah, untuk akses keluar terus ini menuju ke arah area loading dock, di mana contohnya mobil truk yang akan masuk itu pasti akan memerlukan space yang lebih banyak di antara mobil atau kendaraan umum pada umumnya. Nah, di sini mereka pasti melakukan loading dock barang. Nah, dengan adanya space ini dapat menguntungkan dan membuat proses kegiatan berjalan dengan lancar. Mereka keluar lewat sini dan terus. Nah, ini adalah entrance dari drop out dari untuk main hall lobbynya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya itu adalah contoh daerah dari jalan masuk dari area parkir A. Nah, contohnya A ya. Nah, kita beri A di sini. Nah, ini area parkir A. Nah, di sini kita masuk dari area parkir langsung masuk ke dalam bangunan. Ini kita masuk dari entrance A, boleh kita bilang begitu. Langsung keluarnya lewat sini. Nah, begitu. Nah, ada pula ini di sini, ini area parkir B. Nah, di sini langsung juga tembus seperti entrance A, ini adalah entrance B, di mana para pelaku aktivitas dapat langsung memarkirkan kendaraannya di sini serta langsung masuk ke dalam bangunan tanpa tergesa-gesa. Nah, seperti itu. Ini contoh landscape yang saya buat di sini, ada juga di sini. Ini area pejalan kaki, ini semua. Nah. Oke, kita masuk ke Dena ya, langsung aja. Oke, tunggu ya. Nah, Dena. Sorry. Nah, Dena saya ini kita langsung masuk pada sirkulasi. Saya lebih mementingkan sirkulasi dalam Dena ini dikarenakan sirkulasi sangat diprioritaskan dalam proses pembangunan. Nah, contoh orang masuk. Nah, kita di sini langsung di depan langsung didapatkan dengan lobby informasi atau registrasi. Nah, di sini. Nah, adapun bagi para pelaku aktivitas seperti masyarakat pada umumnya itu ingin berkeliling, adapun di belakang itu ada WC umum, mereka bisa langsung mengaksesnya lewat sini. Nah, lewat situ. Nah, ini juga jika para masyarakat umum itu mengakses